Ketua Rampai Nusantara Mardiansa Semar kembali tampil dengan narasinya yang tajam tapi terukur. Kali ini Semar menyorot permainan politik jahat Yusuf Kala CS, yang sepertinya JK ingin mendorong pergantian rezim. JK sepertinya berharap Prabowo segera dilengsarkan dan bisa tampil pemimpin baru sesuai dengan agenda politik mereka. Semar pun membongkar permainan-permainan JK yang orientasinya politik kekuasaan dan menjaga kelangsungan bisnis pribadi. Jadi Semar mau membuka ke publik bahwa orientasi JK dan para pensiunan yang lain bukan untuk rakyat banyak, tapi untuk kepentingan pribadi, yaitu apa? Kekuasaan dan bisnis. Semar berbicara sejam lebih di ruang konsensus Unpacking Indonesia bersama Budius Piliang. Video lengkapnya ada di sana, silakan ditonton. Di sini saya hanya memberikan penegasan poin-poin penting dan catatan atas apa yang diungkapkan Semar. Pertama, Semar menegaskan soal syawat berkuasa JKCS sudah melampaui rasionalitas, sehingga melakukan hal semau gue. Itu menurutnya terlihat dari manuver yang dilakukan JK dan kroninya, yang ingin membuat diri mereka seolah-olah masih penting dan hebat. Ya gini ya, ini kan negara, kalau negara itu kan nggak boleh mau-maunya saja tuh. Jadi kalau nggak coba JK ya, siapapun petinggi di Republik ini tidak boleh dia melakukan sesuatu atau meminta sesuatu yang mau-maunya mereka sendiri. Mau-maunya sendiri. Karena ada aturannya, ada tata negara, bicara soal presiden mangkat dan lain sebagainya. Tapi di luar itu kita nggak ngerti ya, orang-orang di luar sana yang dulunya ngerasa punya kedekatan dengan Presiden Prabowo dan sebagainya, malah selalu berpikir Prabowo tidak akan selesai. Sedangkan kita berpikir Prabowo akan selesai sampai 2029, bahkan berpikir sampai 2034. Betul. Bersama Mas Wapres, bersama Mas Gibran. Nah ini yang saya melihat bahwa ternyata syahwat berkuasanya itu sudah melampaui rasionalitas cara berpikir JK dan lain sebagainya. Kita sudah melihat ya manuver-manuver pasca perang Iran misalnya, tiba-tiba Sudirman Said berkumpul di rumah JK dan seolah-olah ini mereka melihat bahwa JK adalah tokoh yang bisa menyatukan kekuatan kan begitu ya. Sehingga mereka berkumpul di situ, pengamat-pengamat juga banyak yang datang ke situ dan lain sebagainya. Yang ini pasti desain ya? Pasti desain politik. Desain politik itu kan begini, ketika memang tokoh politik ingin lagi masuk dalam gelanggang kekuasaan, dia harus punya posisi tawar. Nah kalau dia tidak punya posisi tawar, dia tidak akan bisa melakukan bargaining kekuasaan ketika dalam situasi-situasi tertentu. Kedua, Semar mengungkapkan JK ingin meniru Jokowi yang terus didatangi para tokoh dan rakyat. JK ingin juga seperti itu. Lalu didesainlah pertemuan para tokoh di rumah JK. JK juga ingin mengkampanyekan diri kalau bicara soal perdamaian, dia ahlinya. Nah ini sedang dilakukan nih. Ya, dilakukan sama JK, mungkin juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana supaya mereka dilihat sebagai tokoh yang masih dihitung. Mereka kan melihat juga bagaimana Pak Jokowi bukan cuma tokoh, bukan cuma pensiunan, pejabat publik yang masih menjabat juga datang, sampai rakyat juga datang sendiri ke rumahnya. Nah itu yang sebenarnya ya secara genuine itu terjadi tuh di Solo, di Kutai Utara itu. Di rumah kediaman di kediamannya Pak Jokowi. Dan JK ingin melakukan itu juga, dan seolah-olah dia ingin juga membangun stigma bahwa bicara soal kedamaian gua ahlinya. Gua ahlinya nih. Sudahlah. Jadi menurut gua gini ya. Sudah yang tua-tua itu gitu ya. Kemarin kan juga sudah ikut bertarung berkali-kali juga, kalah juga. Ya, cuman bisa 2 kali jadi wapres kalau JK. Pernah capres cuma 0, sekian persen kan gitu loh. Jadi ya kan itu berarti publik memang tidak menginginkan dia sebagai presiden kan. Betul. Gitu ya. Ketiga, Semar menjelaskan JK tidak hanya mengincar kekuasaan, tapi juga orientasi bisnis.
Sehingga JK ikut mendorong pergantian rezim Prabowo. Nah sekarang itu benak gua berpikir rasa-rasanya nggak cuma soal posisi jabatan tuh. Mungkin kalau posisi jabatan tidak menjadi satu target utama. Tapi kan kita tahu latar belakangnya JK, pengusaha, yang pasti irisan dengan kekuasaannya sangat kental. Kalau dia tidak punya posisi tawar di kekuasaan, tentu berdampak juga dengan bisnis atau usaha yang dia bangun selama ini seumur hidupnya. Dan ini kan yang membuat kegalauan pasti. Nah ketika ada kegalauan dan dilihat ada momentum, kan dia melihat ada momentum. Kalau kita kan anggap masih biasa saja. Momentum ketika memang ini situasi, kan bayangannya kan begini ya. Kalau misalnya terjadi krisis karena perang Iran, ya BBM naik dan lain sebagainya, akhirnya juga membuat semua akan naik juga barang-barang dan lain sebagainya. Rakyat makin menjerit. Betul. Rakyat semakin susah, kan begitu ya. Akhirnya muncul gejolak sosial, akhirnya muncul gerakan rakyat. Nah, ketika muncul gerakan rakyat, terancam posisi presiden, kan begitu ya. Kalau terancam posisi presiden, mereka berpikir tinggal digelontorin aja kan, gitu ya, untuk mensupport gerakan ini supaya jatuh rezim, robohlah rezim ini. Nah, dia inginnya diajak bicara kalau roboh rezim. Gue ikut menjatuhkan, gue dapat apa, kan begitu loh. Betul. Kan bayangannya begitu, gitu loh. Bayangannya begitu. Ini kan pikiran jahat. Kan pikiran yang benar tuh begini dong. Ketika ada apapun krisis yang disebabkan oleh dunia luar, ingin mengancam republik kita bersatu dong untuk menangkal itu. Kita bersatu dong untuk menyelesaikan ini, mengantisipasi supaya itu tidak berdampak utamanya kepada rakyat kecil. Utamanya kepada masyarakat yang memang hidupnya terhimpit. Bukan malah situasi ini menggunakan momentum-momentum hanya untuk kepentingan kekuasaan dirinya atau kelompoknya. Ya salah kaprah lah. Gitu loh. Jadi kita nggak melihat bahwa itu sesuatu yang bijak dilakukan. Keempat, Semar menjelaskan bahwa JK merasa kejatuhan Prabowo semakin dekat. Sehingga dia makin sering tampil untuk memberi kesan bahwa dia bagian dari gerakan perubahan rezim itu. Jadi kata kuncinya adalah ternyata rombongan JK ini ya, dengan para elit yang kita sudah tahu ya siapa aja yang bersama JK, melihat momentum. Iya. Momentum kejatuhan kayaknya sudah nampak. Iya. Seolah-olah begitu ya. Iya, karena Tapi kalau memang itu momen kejatuhan, kalau memang dia bicara sebagai anak bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, harusnya kalau memang dia ingin pemerintahan nggak jatuh, ya tanggung jawab moral dia adalah membantu pemerintah, bukan melihat ini sebagai momentum saatnya gue bisa masuk kembali. Seolah-olah begitu kan, Mar? iya kan insting pengusaha biasanya itu nggak mau ketinggalan momentum. Karena mereka selalu berpikir setiap ada peluang itu harus dimaksimalkan sekuat-kuatnya gitu. Dan itu yang dilakukan sama JK. Nah, ketika dia berpikir soal momentum itu sudah dekat, mungkin saja itu atas bacaan analisa, mungkin juga itu keluar atas pemikiran atau keinginan diri dia, yang akhirnya membangun sendiri, wah ini sudah mau jatuh ini, sudah mau jatuh ini. Toh pada sampai detik ini, Presiden Prabowo tetap kuat. Sampai detik ini, dengan perang yang masih berkecamuk, toh kita juga tidak gonjang-ganjing, indikator ke arah sana juga belum tampak kan gitu ya. Kalau tokoh-tokoh ini tidak bijak, kan Presiden sudah baik dia melakukan konsolidasi tokoh, melakukan pertemuan-pertemuan tokoh agama dan lain sebagainya, melakukan berbagai pertemuan-pertemuan kepada media dan lain sebagainya dalam rangka mengkonsolidir secara internal negara kita supaya kuat menghadapi dampak dari krisis global nanti, kan begitu. Jangan juga diganggu-ganggu. Kelima, Semar juga memberikan catatan untuk kasus penyiraman air keras ke Andri Yunus. Menurutnya itu bagian dari upaya sistematis menjatuhkan Prabowo. Karena Prabowo ingin merangkul, tapi ada pihak yang ingin membuat chaos lewat teror ke aktivis. Dan yang untung menurutnya adalah kelompok JKCS yang ingin terjadi segera perubahan rezim. Nah ini kan persoalan, ketika Pak Prabowo sampaikan persatuan-persatuan, Bang Dasko sampaikan juga dengan kerasnya gitu, waktu saat dia pidato persatuan, gitu loh, karena masyarakat sipil kadang ini suka mengganggu ini persatuan-kesatuan, kan begitu ya, bagaimana Presiden bisa bekerja. Berapa hari kemudian, Wakil Ketua Harian Kontras disiram air keras.
Andri Yunus ya, disiram air keras. Ini kan ngelawan apa yang menjadi titahnya presiden tuh untuk membangun persatuan. Ada yang coba-coba untuk merobek persatuan kan gitu loh. Ada yang mau coba-coba menjadikan ini jadi martir. Jadi martir, membangun kekuatan sipil sehingga ini menggelinding menjadi kekuatan rakyat. Akhirnya presiden terdesak kan begitu. Kan begitu tuh ceritanya tuh. Ternyata skenario mereka meleset. Nah, skenario meleset. Nah, persoalannya sekarang kita ini bukan kita ini aktivis ya, aktivis 98. Nah, orang ketika bicara soal nilai, harusnya apapun yang menjadi kebenaran itu yang diperjuangkan. Itu harus dilawan tuh. Kalau misalnya memang itu menghantam kebenaran itu sendiri. Lah persoalannya sekarang sudah kelihatan pelakunya siapa. Nggak ada tuh. Ya coba desa-desa, nggak ada tuh demo-demo ke tentara sana. Gitu loh. Tapi kalau polisi, Habis. udah kayak apa? Harusnya harus fair dong. Jadi ketika misalnya begini, pelaku kekerasan yang tidak bisa kita tolerir tuh. Kita pun Ramai Nusantara mengutuk itu, gitu ya. Karena menurut kita itu tidak betul-betul bukan saja tidak terpuji ya, tapi itu menurut kita itu sangat biadab ya. Orang disiram air keras itu kan cacat seumur hidup. Dan sebagai jiwa aktivis menggelora juga, Bud. Gitu loh. Keenam, Semar wanti-wanti JKCS, jangan mencederai suara rakyat. Jika ada yang mencederai konstitusi, rakyat akan melawan balik. Dia juga menegaskan upaya inkonstitusi itu dilakukan para pensiunan yang tidak ada kerjaan lagi dan masih haus kekuasaan. Saya itu agak menghindari ya bicara soal ini, jadi seakan orang atau banyak pihak mendengar kita bicara soal ini, bahwa kita sedang menanti itu. Padahal kita sedang tidak menanti suksesi. Kita sedang menjaga pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Kita tidak sedang menunggu kekuasaan itu jatuh ke Mas Wapres, tidak. Bahkan kita sejak awal itu menyampaikan kita akan dukung Pak Prabowo sampai 2034. Kenapa? Agak risih bicara soal ini, tapi kalau misalnya memang ditanya soal pandangan saya terkait dengan soal ancaman pelanggaran konstitusi terhadap kelompok-kelompok ini, rakyat tentu cerdas lah. Presiden dan wakil presiden itu kan dipilih secara langsung. Itu pilihan rakyat. Jangan mencederai suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Itu sudah jelas tuh. Karena kalau itu dilawan, rakyat akan melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Kalau mereka juga mengatakan mereka adalah bagian dari mayoritas rakyat. Bagaimana mayoritas rakyat kalau itu perhelatan yang inkonstitusional? Oh, oke. Kan begitu ya. Kan kita bicara negara, bicara soal aturan negara, bicara tata negara, bicara konstitusi, bicara sistem. Nah, kita di luar itu semua, kita sudah tahu siapapun presidennya ketika mangkat, penggantinya wakil presiden. Kita semua tahu karena memang semua jelas dalam aturan perundang-undangan kita, konstitusi kita. Dan presiden dan wakil presiden dalam sistem pemilu kita dipilih secara langsung oleh rakyat. Berarti itu sama saja mencederai rakyat ketika memang kita melangkahi konstitusi. Kan begitu ya. Dan itu jangan juga dilawan soal kekuatan-kekuatan rakyat yang dilihat sekarang belum tampak. Saya yakin betul, Bu. Kalau itu dilakukan, jutaan orang, puluhan juta orang akan melawan itu. Percaya deh Mas saya. Jadi silent majority ini, silent rider atau apapun namanya, para pemilih yang menyampaikan aspirasinya sehingga terbentuklah pemerintahan Prabowo Gibran ini, bukannya tidak tahu ya? Bukan tidak tahu, tetap memantau terus. Pergerakan kan begini ya, ini kan orang-orang kerjaan nih para pensiun nih. Pensiunan jenderal lah, pensiunan wapres lah, pensiunan BUMN lah, pensiunan apalah gitu ya. Pensiunan komisaris. Pada ngumpul jadi satu, pensiunan KPK, ngumpul jadi satu, bingung mau ngapain. Duh, kita ngapain ya? Iya, ini kalau nggak ada keramaian, nggak dapat apa-apa juga kita, misalnya gitu. Ya orang pensiunan ngumpul, masih segar bugar, otaknya masih bisa dipakai. Sawat kekuasaan masih bergelora. Sawat masih kekuasaan bergelora, kan gitu ya. Tabungan masih ada, kan begitu ya. Tabungan masih ada buat bikin sesuatu gitu. Ya dia bikin, ya biarin aja, silakan aja gitu. Sampai seberapa kuat sih? Sampai seberapa kuat coba
mereka melakukan itu. Sampai seberapa kuat mereka melakukan perlawanan terhadap Prabowo. Terus misalnya pensiunan jenderal itu yang tadinya makzulkan wapres, sekarang makzulkan Prabowo. Seberapa kuat itu? Atau mereka punya percaya diri karena memang ada orang kuat di belakang itu? Ya kita nggak tahu juga. Karena akhirnya politik soal kepentingan. Betul. Kan begitu ya. Kalau sekarang orang banyak menyebut Chaplin, orang banyak menyebut orang besar, ya mungkin juga. Karena bayangan saya itu pasti ada irisan dengan kekuatan-kekuatan politik yang juga memang sedang ingin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bayangan saya tuh. Ya kita tahu lah ya bagaimana proses pemilihan cawapres, capres di masa lalu. Kita tahu waktu itu Pak Jokowi sebenarnya kan bukan pilihannya juga ke JK misalnya, ada pilihan lain. Tapi endorse-nya kan kita tahu dari mana itu. Pasti ada irisannya juga kalau menurut saya. Kan gitu ya, pasti ada irisannya secara politik kekuasaan tuh. Nah, yang lain juga begitu. Kalau bicara soal kepentingan politik, ada juga yang sedang ingin memperjuangkan putra mahkota, kan begitu ya, supaya bisa masuk, kan gitu. Karena jangankan mau jadi calon aja nggak jadi-jadi, kan gitu ya. Ya kan, jangankan mau jadi calon aja nggak jadi-jadi, kan begitu. Ditinggal malah. Nggak, maksudnya itu kan menyakitkan juga, kan gitu. Itu menyakitkan juga. Nah, jangan sampai 2029 atau ketika ada memang situasi politik tertentu yang mengharuskan terjadinya suksesi, ketinggalan lagi, kan gitu loh. Jangan sampai salah jalan lagi. Nah ini kan semua yang orang sedang memetakan itu semua. Boleh silakan saja. Jadi secara politik kita melihat bahwa itu bagian dari hak mereka untuk berpolitik. Tapi hak kita juga untuk bisa mengambil langkah politik lain, termasuk mengkanter itu dan lain sebagainya. Atau kalau bahasa Ibu Dius, melawan, kan begitu ya. Ketujuh, Semar menjelaskan, kekuatan para mantan atau pensiunan ini masih kecil. Karena jika sudah besar, situasi akan berubah. Mayoritas rakyat akan mulai melawan. Nah, kalau bahasa saya, ini belum ada yang perlu dilawan. Masih kecil kekuatannya. Masih kecil kekuatannya. Gitu loh. Kalau kekuatan ini sudah terlihat besar, situasinya nggak kayak sekarang. Jadi jangan juga kita akhirnya terprovokasi atau misalnya kita terpengaruh ya dengan wacana-wacana seolah-olah Pak Prabowo akan segera mangkat. Jangan. Gitu, biarkan aja itu pikiran-pikiran sesat itu. Biarkan saja karena kita terpercaya Pak Prabowo masih sangat kuat. Sama didukung dengan Mas Wapres ya gitu loh. Dan kami sangat percaya juga sampai 2029 bahkan 2034 masih tetap sehat. Gitu loh. Tetap sehat, secara ekonomi, politik dan lain sebagainya masih bisa juga dikendalikan dengan baik. Itu yang tadi saya bilang. Ini kan yang ribut rame-rame para pensiunan nih, para orang-orang pecundang yang gagal secara politik, tapi dia juga punya kepentingan yang harus dia jaga soal bisnisnya dan lain sebagainya, sehingga peluang sedikit apapun coba untuk menjadi peluang besar. Ini kan peluang sedikit mau jadi peluang besar gitu loh. Betul. Bukannya udah ada peluang besar, mereka mau masuk. Mereka sedang berupaya untuk menjadi peluang besar ini. Padahal masih kecil sekali peluangnya, kan gitu loh. Nah ini yang dilakukan yang tadi disampaikan Ibu Dius. Bikin pertemuan di kediaman, seolah-olah keluar negeri, seolah-olah dielulukan, seolah-olah pengamat juga bergantung sama beliau dan lain sebagainya. Kosong, gue yakin kosong. Kalau nggak kosong, waktu itu jadi capres, nggak 0, sekian lah, atau 1, sekian. Kan begitu, itu kan logikanya sederhana sekali gitu. Betul. Logika sederhana sekali tuh. Nah, ukuran dukungan rakyat kan di situ. Nah, jadi kalau kita ya, harapannya masyarakat kita kan udah cukup cerdas. Bisa melihat bahwa ini memang langkah-langkah politik kekuasaan segelintir orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bukan mementingkan rakyat. Rakyat mana? Coba sebut rakyat mana deh. Yang memang mereka klaim bahwa rakyat sudah mulai gelisah, apa segala macam. Kedelapan, Semar menjelaskan, Jokowi juga tidak luput dari kekurangan atau ketidaksempurnaan. Tapi ketidaksempurnaan Jokowi masih lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya. Bahwa tidak perfecto, iya. Siapa sih pemerintahan yang perfecto, sempurna? Bung Karno aja nggak sempurna, Pak Harto nggak sempurna, Pak Habibie nggak sempurna, gitu loh. Pak Habibie yang cuma sekian masa jabatan yang nggak lama aja dianggap melepas timur-timur misalnya gitu. Gus Dur dianggap nggak sempurna kan gitu loh. Siapa? Megawati dianggap nggak sempurna,
dianggap jual Indosat lah dan sebagainya. Jadi gitu loh. Pak SBY hambalang dan lain sebagainya. Katakan tidak pada korupsi. Ternyata yang paling parah, ya kan? Ternyata iya kan gitu loh. Nah, ternyata bukan katakan tidak gitu loh. Ternyata iya kan gitu. Nah, iya pada korupsi. pada iya gitu loh. Nah, persoalannya sekarang masuk pada Pak Jokowi misalnya. Tidak sempurna juga. Gitu loh. Tapi ketidaksempurnaan Pak Jokowi masih jauh lebih baik dibanding ketidaksempurnaan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Betul. Contoh misalnya, apakah ada indikator Pak Jokowi itu korupsi? Tidak. Apakah ada indikator soal yang melanggar etis misalnya soal ada perempuan penggoda dan nggak ada. Jadi nggak ada isu yang bisa disematkan ke Pak Jokowi. Akhirnya isu ece-ece soal ijazah palsu. Nggak ada soalnya, gitu loh. Tapi yang lain kan isu korupsi. Dulu zaman Gus Dur isunya macam-macam, Bulog, Gate. Ada soal wanita dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah ini yang terjadi. Pak Bung Karno juga gitu, dikelilingi wanita-wanita dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Termasuk Pak Harto misalnya kan gitu ya. Ya akhirnya keluar PP 10. Kan begitu ya. Pak Jokowi gak bisa. Nah itu yang menurut saya akhirnya orang banyak memaksakan bahwa Pak Jokowi itu gak benar. Memaksakan bahwa Pak Jokowi tidak seindah yang dilihat. Bahwa Pak Jokowi adalah yang merusak Indonesia. Kan gitu. Bahwa Pak Jokowi ini. Kan begitu. Kesembilan, Semar mengaku heran dengan kelompok anti Jokowi Gibran yang mengaku agamais tapi tidak percaya takdir Tuhan. Karena Gibran jadi wapres adalah takdir Tuhan. Nah persoalan orang kecewa dengan masuknya Mas Wapres itu lagi-lagi orang, gue bingung ya. Gini, ini kan logika sederhana sekali. Kita Muslim, kita percaya oleh Tuhan, kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala nih. Nah orang-orang itu setahu gue Muslimah taat tuh, yang selama ini jadi oposisi, yang berisik-berisik gitu ya. Dia kok nggak percaya takdir Tuhan tuh? Kok dia mau melawan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala tuh? Mas Gibran jadi wapres itu takdir Tuhan, Bu. Iya betul, sepakat itu. Tidak ada persiapan Mas Gibran itu sedikit pun untuk jadi cawapres. Dan gue jamin itu 1000% tuh. Karena kita bagian dari itu. Tidak ada. Persiapan jadi DKI 1 ada. Persiapan untuk Jawa Tengah 1 ada. Persiapan jadi cawapres tidak ada sama sekali. Tapi jadinya wapres. Takdir Tuhan. Sampai Mas Gibran ketemu gue nih. Ya, ketemu gue di istana ngobrol berdua. Yo gimana Pak Ketum, saya aja nggak ngerti. Tiba-tiba sampai sini. Kan dulu persiapannya nggak ke sini. Gitu loh. Kan jateng. DKI. Lu tiba-tiba nah, itu takdir Tuhan. Iya, nah, kalau mereka melihat bahwa Gibran ini bukan takdir Tuhan, sesat itu. Iya. Cara keagamaannya. Ya harusnya kan mereka berpikir, oh ini takdir Tuhan, jangan dilawan lah takdir Tuhan. Oh ini secara konstitusi begini. Harusnya diperkuat Mas Gibrannya. Iya. Kayak gitu loh. Pada suatu waktu nanti, kalaupun Mas Gibran jadi presiden, diperkuat dengan wakil presidennya. Kan begitu loh. Supaya mereka saling isi. Bukan malah diketawain. Bukan yang dibangun adalah bahwa Mas Gibran tidak punya kapasitas lah, tidak punya kompetensi. Ya ini kan lah, kayak melecehkan ya, kan kayak melecehkan. Misalnya kalau tadi yang Budi sampaikan benar ya, nanti kalau misalnya dalam momen tertentu Mas Gibran jadi presiden, datang semua diri jenderal apa segala macam, pada ketawa semua. Iya. Kita nggak pernah ketawa tuh ketika JK kalau ngomong ada busa di sininya, pinggirnya, nggak pernah kita ngelecehin itu. Iya. Yang itu membuat kita juga merasa jijik juga kan gitu loh. Tiap dia bicara pasti ada busa di sini, tapi kita nggak pernah itu gitu loh. Kita nggak pernah bicara soal untuk melecehkan soal fisik dan lain sebagainya. Itu yang kita mau kasih tahu ke publik. Kalau bicara soal politik kekuasaan, tidak lepas dari takdir Tuhan, dan kita harus belajar legowo dan lakukan perlawanan juga secara konstitusi. Tidak nakal. Ini kan terkenal nakal emang ini. Ini kan terkenal nakal nih. Kalau ini kan gitu, terkenal terlalu laju kemana-mana gitu, dang gitu. Padahal udah tua juga. Kan kalau lajunya dulu masih muda, mungkin jalan agak cepat. Kalau ini kan tertati-tati, tapi pengen cepat, jalannya masih pengen tepat gitu. 10. Semar berpesan agar JKCS lebih baik banyak menghabiskan waktu dengan anak cucu, nikmati hidup, supaya akan tetap dikenal sebagai negarawan yang baik. Karena kalau tidak, semua reputasi yang dibangun akan hancur, seperti Abraham Samad dan Refli Harun.
Menurut gue sudah lah, sudah jangan dipaksain. Sudah nikmati hidup, anak cucu kan begitu ya. Akhirnya orang juga bisa mengenal sebagai negarawan yang baik, bukan negarawan yang haus kekuasaan gitu loh. Ini kan yang menurut gue akhirnya orang tidak berpikir bahwa bagaimana dia membangun warisan sebagai reputasi dia ketika menjabat itu yang dikenang publik dengan baik. Kita itu sangat mengagumi Abraham Samad. Tapi pada posisi ini sirna sudah. Kita sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Refli Harun di masa silam. Saat ini sirna sudah. Karena pikiran dia sudah tidak logik lagi. Pikiran dia sudah sentimental yang menurut kita cenderung sesat. Kan begitu ya. Kita melihat bahwa para tokoh atau orang-orang yang pernah menjadi pejabat publik, ya sadar diri juga untuk menjaga reputasinya. Gitu loh, supaya publik juga melihat bahwa mereka patut untuk dinilai sebagai orang yang betul-betul punya nilai. Ini kan enggak. Manu-manawan itu nggak penting dilakukan gitu loh. Nah dalam situasi tertentu kayak gini, menurut saya sudahlah. Kita ya, orang yang mengklaim dirinya sebagai pendukung Pak Prabowo, pendukung Mas Wapres, pendukungnya Pak Jokowi, fokus saja pada konsolidasi internal kita, fokus terhadap isu-isu yang memang itu inkonstitusional, yang harus kita lawan. Kan begini, apapun bentuknya, gerakan inkonstitusional itu halal untuk dilawan. Halal untuk dilawan. Ya inkonstitusional, gitu loh. Ini melawan negara, gitu loh. Kalau bicara statement Pak Prabowo makar. Kalau orang sudah berani untuk membakar gedung pemerintah dan lain sebagainya gitu. Dan kita memantau itu terus gitu. Selama dia masih bicara soal penguatan demokrasi, masih bicara soal nilai-nilai kekuasaan, oke lah. Tapi kalau sudah inkonstitusional, kita tidak bisa biarkan tuh. Halal tuh hukumnya untuk dilawan. Dan itu akan kita lakukan kalau memang adanya tindakan yang mengarah ke inkonstitusional, kita pasti lawan. Rampai Nusantara dengan berbagai yang dipunya gitu, dengan kekuatan yang dipunya, pasti juga akan berkontribusi terhadap perlawanan itu tuh. Jadi bagi saya, diskusi Semar dan Budius ini penting untuk kita viralkan. Karena banyak substansi yang bisa jadi bahan penting untuk melakukan kontra narasi. Supaya publik tidak dibodohi. Supaya kita makin paham, gerakan para mantan ini tidak murni untuk rakyat atau bangsa. Gerakan mereka ini hanya bagian dari strategi perebutan kekuasaan. Mereka ingin kejatuhan pemerintahan Prabowo Gibran, atau paling kurang mengerus tingkat kepercayaan publik ke Prabowo Gibran. Harapan jangka pendek terjadi perubahan rezim, bisa lewat demo besar-besaran untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yang sudah mereka mulai narasikan dengan nama Reformasi Jilid 2. Tapi kalaupun gagal, ada target jangka panjang. Gerakan mereka ini diharapkan bisa melemahkan Prabowo Gibran, sehingga di 2009 nanti mudah dikalahkan. Dan dengan demikian, calon yang mereka usung akan makin mendapatkan peluang untuk menang. Ketika calon mereka menang, merekalah penguasanya, dan bisnis mereka akan lancar dan menggurita. Jadi tepat, dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Semar. Jika cara-cara mereka inkonstitusional untuk merebut kekuasaan seperti ini, maka wajib untuk kita lawan. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam kontra narasi.